Kalau selama misalkan Beatrix-nya bareng sama Cho juga harusnya nggak ada masalah sih. Jadi nggak perlu ada Kaja gitu kan. Ya, tapi Beatrix dulu pasti. Cuma kalau Kaja tuh kayak mastiin aja nantinya Joy-nya ditangkap dengan mudah. Oke. Tapi harusnya Beatrix di ban ya sama Twisted Minds. Kalau nggak ya bisa jadi opsi yang terbaik juga. Oh no. Lah. Ya, tidak. Tidak. Kita lihat aja nanti apa yang bakal disediakan sama Coach Lyric. Kita bergerak menuju ke momentum late game ya. Karena kalau dilihat dari Suyo nih hero yang kalau ngomongin objektif ya Ul ya. Apalagi objektifnya lawan Joy. Aku rasa kayaknya dia tuh yang paling benar-benar bisa diuntungkan gitu loh, apalagi untuk early game seperti ini. Ya. Obvious. Tapi kalau ngelihat head to headnya sebenarnya Joy ini lumayan bisa ngelawan Suyo. Karena Suyo kan arah gitu, bisa dihindari. Ya sebenarnya pedang dua sisi lagi sih. Iya sih. Kalau emang Joy-nya bisa langsung ke belakang ketemu Suyo itu PR. Tapi kalau enggak juga ya bakal jadi keuntungan buat si Suyo-nya kan. Yep. Tapi untuk last Ben ini Nih masih tanda tanya juga sih. tanda tanya. Oke. Mau ngincar ke arah gold lane-nya kah? Harit? Gold lane? Harit Thief kan sering banget kita lihat jadi combo kan? Kalau Harit aku malah merasanya boleh sih buat menangin early lawan Moskov dan Joy juga kan. Tapi Beatrix sih kayaknya best option ya. Beatrix lagi. Atau Lunox. Oh, Cloud ternyata. Hero power dari Skylar. Blazing Duet. Oke. Pertanyaannya dengan adanya Joy di sini, apakah hero lama dari Idok akan muncul? Tapi Hylos sih lawannya agak berat sebenarnya. Apa tuh? Ruby. Ruby. Aku mikir di Ruby sih. Karena Ruby di sini bisa menjadi jawaban ketika Joy ingin melakukan Rhythm of Joy. Ya. Dan dengan adanya Round Wolf King ya dia bakal menghentikan juga kan efek tersebut. Good sisi sih. Itu. Ya, dan Aloy di ban terlebih dahulu. Nah ini good band juga sih sebenarnya. Karena dengan bermain chip ya berarti ada kemungkinan tim yang dilawan itu juga bermain Luoi. Dan tele-tele ya. Ya main teleportation. Yap, oke. Mid lane-nya belum kelihatan kali ini dari Twisted Mind yang udah pasti. Kalau mau main range lagi, sebenarnya tadi juga kita udah ngeliat ada Varsha ya yang diambil. Jadi kayak kalau mau main aman ya Aurora nggak sih? Oh karena ada dua front line ya? Iya, karena kalau misalkan main Varsha cancellation-nya bakal mudah banget ke belakang nanti Gatot Kaca. Oke. Efek sana kalau nggak. Vexana untuk mengganggu lini depannya dari RRQ. Masih banyak banget opsi yang bisa dibawakan juga sama Twisted Mind. Aku bahkan merasa kalaupun mereka membawakan Aurora bakal jadi pick yang stabil. Tapi ternyata mereka memilih ke arah Cho. Deny kah? Deny kayaknya. Oke. Aku nangkapnya cuma deny di sini. Ini harusnya coba buat roll ya. Iya. Kemungkinan Hylos-nya bakal di mic sama. Atau jangan-jangan kayak ada perubahan sedikit gitu loh. Iritel sekarang. Bakal diamankan. Oh ini perdana ya. Iritel muncul di M-Series. Di M6 maksudnya. Oke. Sebenernya biasanya kena Ruby itu dia. Ah itu kan baru saya ngobrol soal Ruby kan. Iya. Bener ternyata. Ya sisi yang gak terlalu gede tapi continuous dan dia bisa nge-stop Joy. Ya. Ini bakal jadi bagus banget kalau misalkan Joy-nya benar-benar masuk dalam timing di mana Ruby-nya benar-benar bisa memegang kendali penuh atas Joy-nya. Ya, ini kayaknya best untuk mid lane-nya antara Vexana atau Aurora sih, stopper lagi. Kayaknya kalau main kayak match yang jarak jauh kayak Varsha. Tapi malah bahaya sih kalau kayak Varsha gini. Ya makanya mendingan Aurora atau Vexana sih. Iya. Nah, kayak ada Gatot Kaca gitu kan. Kayaknya nggak fine aja sih. Oh, Valentina lagi jangan-jangan. Kavin. Iya bisa jadi. Kavin tuh kayak dari tadi ya. Dia tuh kayak nggak yang banyak banget ininya. Kita melupakan Cecilian-nya untuk hero late game lagi. Waduh. Masih dengan tempo yang sama, masih dengan waktu yang sama. Twisted Minds ingin menunjukkan bahwa mereka adalah raja late game. Mereka ingin menunjukkan bahwa late game adalah momentum bagi mereka. Dan kali ini RRQ, apakah mereka bisa menjawab bagaimana early game, tempo cepat yang harus menjadi jawaban bagi mereka. Karena sesaat lagi kita akan berada dalam game kedua dari Best of 3 Series. Yap. Nah ini match point masalahnya ya. Match point. Walaupun siapapun yang kalah di match ini tidak akan tereliminasi. Betul. Masih tetap bisa berjalan di Swiss stage-nya. Masih aman. Walaupun memang harus tersungkur ke pool 2-1. Tapi ya ini match point untuk Twisted Minds dan RRQ Hoshi. Mereka harus bangkit.
mereka harus bisa mencuri 1 poin terlebih dahulu untuk membawa ke game yang ketiga nantinya. Let's get it into the land of dawn. Ini dia game kedua. Poin pertama sudah diambil oleh Twisted Mind. Dan apakah kali ini jawaban dari Ruby terhadap Joy akan bisa terlaksana dengan maksimal? Let's see. Di game yang kedua, hopefully akan menjadi satu sama dan menuju ke game yang ketiga untuk RRQ Hoshi. Alright, dari segi pola farming ini terlihat ya Hoda punya keunggulan tersendiri juga untuk bisa move dengan cepat. Plus dengan temporal rain yang tetap di bawah, kita perlu ingat ini akan membuat cooldownnya akan semakin cepat lagi. Apalagi kalau kita tahu ya skill 1 dari Joy ini juga udah dipercepat, terkena buff yang akhirnya bisa dimanfaatkan pula. Kali ini Idok akan memberikan sedikit pressure-nya, presensi juga menuju ke seorang Hoda. Ada sedikit pencurian yang bisa dilakukan pula, kali terangkat dengan ada satu buah jet kudo dari Troll. Terpaksa untuk mundur terlebih dahulu, tapi Flicker memang bisa menyelamatkan, tapi sebuah informasi yang cukup mahal pun berhasil untuk didapatkan. Evil Queller berhasil untuk bisa mendapatkan sedikit pencurian terhadap adanya Kramer di arah top lane juga. Dan sementara ini Twisted Mind kembali akan bersabar untuk bisa membawa ini ke arah mid to the late game nantinya untuk bisa mendapatkan power spike dari Sano dan juga Kavin. Sementara Hoda ini dengan banyaknya pencurian-pencurian yang dilakukan oleh RRQ Hoshi membuat dirinya pun semakin tertahan di level 3. Belum punya Electrifying Beat. Dengan sesaat lagi pun Evil Queller gagal ternyata untuk bisa melakukan pencurian untuk kesekian kalinya. Sementara di area top lane 1v1 situation kembali terjadi dan bahkan adanya Force of the Queen berhasil untuk bisa memberikan sedikit dealing damage, namun Sano masih punya satu buah Spear of Misery memberikan efek knockback-nya terlebih dahulu. Namun Turtle sudah muncul, setup telah dilakukan juga. Turtle-nya udah dilirik-lirik sedikit oleh RRQ Hoshi tanpa adanya gangguan dan kontes yang bisa dilakukan oleh Twisted Minds. Terpaksa kali ini hanya merelakan saja terlebih dahulu dan Trollnya pun masih tertahan. Di level 3, belum punya The Way of the Dragon, tapi kali ini inisiasi kembali dilihat. Dengan adanya satu buah Electrifying Beats yang telah aktif, namun sayangnya masih belum ada dealing damage lagi yang bisa disumbangkan oleh Twisted Minds. Sehingga tidak ada teamfight lanjutan dan belum terjadi first blood sejauh ini. Masih aman-aman aja, RRQ Hoshi pun masih leading the gold. Dengan turtle 1 yang didapatkan dengan secure juga Soul Saver. Ini adalah alasan kenapa RRQ bisa dengan mudahnya juga bisa mendapatkan turtle tersebut. Zoning out-nya juga nggak main-main. Sekarang dengan level 4 dari Idok, dia bisa melakukan inisiasi dan troll. Gak mudah loh untuk bisa menangkap dengan The Way of Dragon. Yap, Electrifying Beats ke-trigger juga, tapi nggak masalah harusnya dengan cooldown yang cukup cepat. Sehingga kali ini, dengan adanya satu buah Donran polisi dari belakang tertangkap sudah Kavin dengan satu Donran Wolf King dan juga Armor Vended yang tepat. Bahkan Flicker tidak membuat dari Kavinnya pun selamat. Tidak ragu-ragu langsung menggunakan satu buah Ammo Vended dan Skylar bermain galak di bagian top lane. Yap, itu dia dengan adanya heavy crossbow juga. Dan Troll kali ini Flickernya bisa dihindari dengan cukup manis. Kali ini sprint telah di pop up oleh Skylar. Itu dia, membuang satu flicker yang manis dari Troll. Sehingga tidak akan ada gerakan inisiasi cepat. Iya. Kavin again menjadi korbannya dan Hoda tertinggal sendirian dan bahkan gak bisa kemana-mana lagi. Donran Wolf King Offended, itu dia jawaban atas Joy yang sulit untuk bisa ditangani atas kelincahannya. Mini stun dari Donran Wolf King dan sekarang Setsujin mencoba untuk melakukan gerakan invade. Oke, Sano sudah mulai berpindah posisi dengan adanya Spear of Destruction dan Purple Buff dari Hoda berhasil untuk dicuri. Dairen tertinggal sendirian, masih tertangkap lagi dengan adanya Bad Fist dari arah belakang. Dairen gak punya Avatar of Guardian dan sehingga Dairen pun berhasil untuk dihilangkan. Dengan Grand Pathway telah di-pop up juga, namun kali ini satu buah jet kundo membuat dari Idok pun satu persatu dipanis dan Riz akan ditarget lagi Sangon Kau dan bahkan Manipulation dari arah belakang. Kavin terjebak again. Harusnya bisa dihilangkan untuk ketiga kalinya. Tumbang 3 kali untuk Cecilion. Ini bakal menjadi dampak yang positif. Sementara Skylar di bagian top lane berhasil untuk mendapatkan platingan secara maksimal. Tapi Skylar sepertinya akan tertangkap, tapi masih ada Hasclaw. Iya, dan itu dia Hasclaw yang membuat dirinya sedikit bertahan. Tapi masalahnya dua pemain yang hadir dari Twisted Minds buat dari Skylar pun tidak bisa kemana-mana karena sprintnya juga dalam keadaan cooldown. Miss the timing. Kalau ada shield dari Turtle, mungkin akan ada cerita yang berbeda. Iya. Mungkin akan ada trade dan Sano mungkin bisa ditumbangkan, tapi sayangnya sedikit lagi waktu. Ternyata Skylar harus ditumbangkan terlebih dahulu. Hoda
yang memilih point kill over turtle objektif. Sekarang Hoda mengamankan Genius One langsung untuk Joy-nya. Sementara untuk Idok, dia masih mencoba untuk mencari screeningnya untuk Chow dari Troll. Dia tidak ingin Trollnya nanti bisa mendapatkan momentum ketika ready kembali dengan adanya Flicker The Way of Dragon. Karena itu akan menjadi ancaman. Yes. Itu dia Flicker The Way of Dragon yang sudah mulai mengancam keberadaan seorang Riz. Flicker dikeluarkan dari manipulation, terpaksa harus cancel kali ini. Trollnya pun berhasil dihilangkan. Tapi lihat bagaimana main sama double kill ditabung oleh Skylar. Dua pemain dari Twisted Minds yang hilang tanpa adanya pertukaran. Thanks to Revitalize dari Dairon, Rins pun tidak tumbang. Dan kali ini di cover dengan cepat. Dengan adanya auman dari pria misterius, double kill pun diamankan. Sehingga membuat early gamenya semakin lebih manis lagi bagi RRQ Hoshi. Oke, dan ini dia continue sisi. Oke, dan ini dia continue sisi power yang diberikan oleh RRQ Hoshi. Dan ini akan semakin sulit lagi ya pastinya untuk Hodanya bisa bergerak. Tapi 1v1 situation. Ada electrifying beats yang telah di-pop up juga kali ini. Rhythm of Joy-nya dibalaskan keadaan dan Hoda HP udah gak terlalu banyak. Ada backupan yang dilakukan. Terlambat sudah solo kill terjadi di tangan Setsujin. Terpleset sedikit dari Hoda. War nice kill, solo bahkan dari Setsujin. Ketika ada turtle yang up, ini bakal jadi perfect turtle untuk RRQ seharusnya. Terbuka sekali kesempatannya walaupun tidak ada retribution, tapi masih ada zoning out yang bisa dilakukan oleh Dairon dan juga Idok di bagian top lane River. Yap, Sanguin Claw mencari lagi, itu dia targetnya karena seorang Riz, tapi reroll manipulation tepat waktu. Avatar of Guardian telah dibentangkan juga, tapi lihat bagaimana kali ini Trollnya akan membuang waktu terlebih dahulu agar tidak ada pengejaran lagi yang dilakukan. Tapi Troll masih bisa selamatkah? Satu hit terakhirnya lagi, Jet Kundo, Shunpo, dan bahkan Troll berpasrah sudah. Oke, tapi top lane Setsujin sendirian. Tertangkap sudah, shutdown didapatkan di tangan dari Kevin. Last hit dari Bad Impact. Oke. Trade yang menurutku cukup merugikan bagi RRQ walaupun dapetin perfect turtle. Tapi setidaknya invade. Apakah ini akan langsung diluncurkan serangannya? Agar nanti Joy-nya tidak mendapatkan purple buff. Sehingga level dari Setsujin akan semakin lebih jauh lagi. Menuju ke 4 level seharusnya. Harusnya ya, tapi memang Rins dikasih. Yap, itu dia. Masalah. Karena ternyata Hoda tidak memilih purple buff. Hoda memilih untuk hancurin turret. Dan Setsujin akan mengambil purple buff-nya. Meninggalkan level dari Hoda lagi semakin lebih jauh lagi. Apakah Setsujin akan mendapatkan level 15-nya dengan instan? Karena sekarang dengan solo kill yang barusan terjadi di bagian bottom lane tadi, ketika Hoda melawan Setsujin itu sangat berdampak sekali bagi level dari kedua jungler. Tapi tinggal menunggu Hodanya nih. Hati-hati dengan Hoda ketika sudah memiliki Winter Crown, dia akan sulit untuk ditangkap. The Way of the Dragon sendirian, Hoda akan mencoba untuk bangkit lagi. Setsujin yang akan ditarget, electrifying beat, satu yang terakhir. Hoda mendapatkan poin killnya, walaupun kali ini pun Hodanya masih bisa selamat, dibantu dengan Glorious Path Away dari Mike Sama. Tapi 1v1 situation, Sanonya masih bisa flicker untuk mundur ke arah belakang. Dan satu buah Abyss Walk membuat dari Sanonya pun selamat atas kejaran seorang Skylar. Skylar lagi dengan burst damage critical-nya. Ini benar-benar mengancam untuk Sano. Tapi Kevin masih belum tertangkap lagi. Dia memang sudah tumbang 3 kali ult di early game. Tapi sampai saat ini dia masih farming. Sampai saat ini dia masih bisa mendapatkan stack demi stack untuk Cecilion. Semakin lama game berjalan akan semakin lebih mengerikan karena Cecilion akan lebih nge-spam. Dengan mana pool yang dia miliki, Lord akan muncul di bagian top lane. Lagi-lagi purple buff-nya akan direlakan begitu saja agar Hoda tidak terjebak dengan bush camp yang bisa terjadi di bagian bottom lane. Yap, Malefic Gun dikantongi oleh Skylar akan semakin jauh lagi juga dari segi range-nya. Penetration ditambahkan, tapi sepertinya dengan adanya Comet langsung menuju ke arah seorang Troll, tertangkap dengan ammo pendek tepat waktu. Trollnya pun gagal untuk bisa memberikan inisiasi sehingga kali ini Glorious Pathway telah dibentangkan kembali. Hodanya akan mencari seorang Skylar, tapi Donran Wolf King menyelamatkan nyawa dari Skylar. Mike Sama akan menjadi target utama di lini paling depan. Revitalize di pop up, tapi Mike Sama satu yang terakhir gak bisa kemana-mana karena killing spree pun sekarang sudah didapatkan.
Karena targetnya adalah hero dari Twisted Minds. RRQ Hoshi akan mendapatkan Lord ini secara gratis. Dan Kevin terjebak di sana. Coba udah dikejar dengan adanya Council Play. Tapi tidak ada gerakan lagi. RRQ menolak overextend. Tapi Oda, Wah, ini positioningnya ketahuan sih. Hati-hati kalau Oda ketemu sama Idok. itu dia. Gak bisa pulang. Gak bisa pulang. Gak bakal ada Rhythm of Joy juga yang bisa dilakukan. 4 dash-nya akan dihentikan begitu saja. Troll. Yap, ini udah jadi makanan aja sih troll harusnya ya. Di-trigger terus ya. Iya, yang penting Ammo Vendor ini kan cooldown-nya nggak nyampe 20 detik harusnya. Bisa di-spam tentunya. Mhm. Dan jangan lupakan juga bahwa di sini permasalahannya dari Twisted Minds ada di Hoda yang tidak ketahuan, tapi damage dari Setsujin begitu menyakitkan. Oke, Hodanya mah bisa kabur juga dengan Electrifying Fist yang telah di pop up. Marksman Trinity selesai di menit ke-10 untuk Sano. Tapi masalahnya adalah apakah ada space yang bisa diciptakan oleh Twisted Minds juga. Karena Grace Fataway telah dibentangkan kembali di arah belakang. Base Fist-nya di pop up. Dengan satu buah real manipulation memberikan satu buah zoning out. Mega kill ditabung oleh Rins. Dan membuat kali ini pun satu base turret di arah tengah sudah terekspos dan bahkan pasifnya ke-trigger. Yif dari Rins benar-benar berada dalam keadaan yang sangat safe sekali di belakang. Tapi tetap bisa memberikan pressure dengan real world manipulation. Lord akan merching karya Barm Lane dan dipaksa untuk dihancurkan oleh RRQ Hoshi. Godlink makin bertambah. Ammo Pendant dari Idok berhasil untuk bisa menumbangkan ke arah troll lagi dan lagi. Lordnya sudah mulai masuk, ditabrak dan bahkan Setsujin mendapatkan damage dari Kevin dan RRQ Hoshi menyamakan kedudukan. Ini dia game cepat ala RRQ Hoshi. Game tanpa ragu.